Nanti Bapak Ibu silahkan memutuskan apakah itu keyakinan membatasi atau keraguan atau fakta. Ya. Nanti tinggal sebut aja fakta atau keyakinan yang membatasi. Saya tidak berpendidikan tinggi. Fakta. Saya tidak akan pernah bisa menjadi fasilitator. Keraguan. Saya selalu gagal, untuk apa mencoba lagi? Sekarang saya tidak mempunyai modal. Saya tidak pintar. Saya selalu gagal berinteraksi, jadi tidak akan bisa mengedukasi. Pekerjaan ini terlalu sulit bagiku. Saya orangnya kayak gini. Fakta apa keraguan? Saya ini orangnya kayak gini. Ada yang bilang fakta, ada yang bilang keraguan. Silakan Bapak. Kalau saya memilihnya ke fakta. Ya, karena kalimat saya orangnya kayak gini adalah menunjukkan apa yang sudah ada dalam diri saya sendiri. Izin ya, saya bukan, maaf banyak omong ya, tapi ini sebenarnya apa yang pertama kali itu saya berusaha untuk tidak menanamkan ke dalam hati saya, yang menurut saya pribadi itu, makanya bilang saya keraguan-raguan. Karena saya punya keyakinan apapun yang saya dapatkan di sini nanti, kalau itu yang tidak baik menurut saya, menurut aturan juga, yang melemahkan konsep saya seperti saya udah punya konsep kuat, tangguh, unggul ini biar tidak lemah nantinya. Makanya saya bilang ke ragu-raguan. Mudah-mudahan ragu-raguan ini terjawab nanti Bu, di akhir pulang, di akhir kita praktek. Makasih. Terima kasih. Tadi saya sudah mencirikan 3. Keputusasaan, rasa tidak berdaya, dan tidak bermakna. Jadi ini bagian dari tidak bermakna. Saya orangnya kayak gini. Monggo. Tapi yang bukan yang terakhir, yang nomor 8 ya. Di nomor, saya pingin nomor 5. Tadi sepakat semua mengatakan saya tidak pintar, keraguan-raguan. Kalau saya ini adalah suatu fakta, kalau diri saya sendiri. Karena kalau saya bilang kemarin sama Pak Teguh dan Mas Dion, saya di administrasi nggak bisa, saya ngaku, saya tidak pintar gitu. Berarti saya katakan di sini adalah fakta. Tidak jauh berbeda. Tadi itu yang sebelumnya di nomor 4, sekarang saya tidak mau menjadi modal. Karena dia mengakui benar dia tidak memiliki modal, jadi bukan keraguan-raguan, bisa juga dia fakta. Sama dengan di nomor 5, terima kasih Bu Luki. Tadi yang nomor 4 fakta atau keraguan-raguan? Fakta Pak. Yang mana tadi? Yang nomor 5, yang nomor 4 ya, juga tadi. Sekarang saya tidak mempunyai modal, itu fakta atau keraguan-raguan? Fakta. Fakta, ya tadi dijawab fakta. Nomor 5. Yang tadi nomor 5 saya tidak pintar. Keraguan-raguan tadi dijawab sepakat. Nah, kalau saya itu ada di yang fakta. mau berpendapat kenapa menjawab keraguan-raguan? Nomor 5, saya tidak pintar. Silakan. Keraguan-raguan. Jadi yang nomor 5 terkait saya tidak pintar itu menurut saya adalah keraguan-raguan. Karena pintar itu sebenarnya nggak ada batasnya, nggak ada tolak ukurnya. Kalau pendidikan tinggi ada batasnya tuh, ada S1, S2, S3 atau profesor, itu ada batasnya. Tapi orang pintar itu nggak ada batasnya. Kayak kita bisa pintar dalam menghitung, oke kita pintar. Tapi pintar itu nggak hanya menghitung. Kita dengan menilai orang, memperhatikan orang itu kita juga bisa pintar. Dengan kita mendengarkan itu artinya kita pintar mendengarkan, jadi nggak ada tolak ukurnya atau nggak ada batasnya sehingga itu menjadikan keraguan-raguan seperti itu. Oke, ada yang mau berpendapat? Silakan Pak Dewa. Saya sebenarnya mau komentar yang nomor 4 itu. Sebentar dulu Pak, yang 5 dulu. Oh, nomor 5, baik. Menanggapi saya itu tidak dulu. Pintar itu kan tadi fakta ya, keraguan-raguan. Kalau saya sependapat dengan Rafli itu pintar itu relatif. Orang itu punya keahlian masing-masing. Dia tidak bisa seperti Pak Wito bilang tidak bisa administrasi, mungkin dia pintar di bidang lain.
Inilah yang perlu kita kolaborasikan seperti itu. Nah, yang nomor 4, saya tidak mempunyai modal. Tadi dibilang fakta kan. Kalau saya cenderung keraguan-raguan, modal itu tidak hanya sebatas uang. Uang ada di bank, uang ada di LPD. Modalnya itu keyakinan, percaya diri, kemauan, keberanian terutama. Gak punya modal keberanian ya gak bakalan berani ngapa-ngapain. Berani minjam gak? Gak berani. Berani saya minjam, saya gak punya uang, berani saya minjam. Kayak kemarin, berani pinjam gak? Saya pinjam 1 dong biar dapat 3 bola kan. Seperti itu, nanti saya balikin kan seperti itu. Itu yang saya tambahkan, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya meluruskan aja, mungkin kalimatnya jadi bias. Saya tidak mempunyai modal untuk usaha, fakta atau keyakinan membatasi. Saya tidak mempunyai modal untuk melakukan usaha. Ya, betul, keraguan-raguan. Jadi sebenarnya kalau ingin mempertegas lagi kalimatnya itu ada tambahan. Saya tidak akan mempunyai modal untuk melakukan usaha. Keraguan-raguan. Tapi kalau saya tidak punya modal, modal itu dana. Uang. Fakta atau keraguan-raguan? Fakta. Balik lagi ke konteks ya. Kita akan mengartikan ini sebagai sebuah, kalau modal itu dalam diri kita punya modal, pasti setiap orang punya modal, punya kepintaran, masing-masing punya kepintaran yang berbeda-beda. Saya sepakat dengan Mas Raffi tadi juga Pak Dewan juga sepakat bahwa orang tuh memiliki kepintaran yang beda-beda. Levelnya mungkin beda-beda, tidak sepintar itu tapi ada. Tapi bisa juga pintar di tempat yang lain. Jadi pintar itu tidak selalu diartikan dengan nilai akademis, tetapi dengan hal-hal lain. Oke, Bapak Ibu sudah jelas antara fakta dan keraguan-raguan. Bapak Ibu bisa menuliskan di halaman 45 terkait dengan training of trainer. Menemukan keraguan-raguan apa sehingga kita merasa tidak bisa nih menjadi seorang trainer. Waktunya 2 menit, silahkan Bapak Ibu menuliskan keraguan-raguan itu. Kembali digali, apakah karena keputusasaan, rasa tidak berdaya, atau rasa tidak bermakna. Silahkan Bapak Ibu menuliskan. Silahkan. Ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Keraguan-raguannya selain Bapak tadi. Gantian ya Pak, silakan Pak. Untuk keraguan-raguan terkait masalah pribadi saya, yang pertama adalah latar pendidikan. Ya, kenapa? Gitu. Karena yang sebelumnya saya memikirkan hanya lulusan ini sepertinya kok nggak mencapai apa yang saya nanti inginkan. Itu yang pertama, latar pendidikan saya. Lalu latar kehidupan saya. Apakah saya mampu ada di situ karena saya ini latar belakang hidup saya ini seperti ini gitu. Selanjutnya juga yang menjadi keraguan itu adalah latar kebelakangan latar pekerjaan yang sebelumnya. Ya, mungkin tidak banyak yang tahu Bapak Ibu di sini, latar belakang saya ini adalah yang awalnya itu hanya sebagai supir kepala dinas. Gitu loh. Itu mempengaruhi sekali. Saya itu ke jenjang berikutnya itu hanya supir kepala dinas, hanya tamatan SMA, terus punya latar kehidupan yang saya ceritakan ini sangat-sangat mengganggu dan berkecamuk dalam pikiran saya untuk mencapai di tingkat yang selanjutnya. Terima kasih Bu Luki. Oke, itu berdasarkan fakta Bapak? Fakta banget. Nah, jadi rasanya karena tidak berdaya, secara pendidikan tidak gitu kan. Jadi mengolahnya itu berdasarkan fakta, Bapak merasa faktanya saya pendidikannya cuma SMA. Faktanya saya memang berlatar belakang sebagai driver. Jadi merasa tidak berdaya. Saya ini apakah saya bisa mencapai itu? Nah, oke. Ada yang mau berbagi, sharing? Nah, ini boleh. Cek. Perkenalkan saya Bajawan dari P3GI Balai Nusra. Cita-cita saya dulu itu menjadi seorang guru. Karena saya melihat bahwa menjadi seorang guru itu sangat luar biasa, Bu.
membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu. Tapi pada saat ini saya dibawa sampai kepada hari ini bahwa menjadi seorang guru itu tidak hanya memakai seragam seorang guru dan bekerja di sekolah, tapi bisa lebih daripada itu. Kemudian untuk keraguan-raguan saya itu, saya ragu karena takut tidak menguasai audiens. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bisa mengatur suasana training seperti yang Ibu lakukan, seperti yang Pak Fikri lakukan juga. Kemudian kurang menguasai materi karena saya sadar keterbatasan saya, tidak memiliki ingatan yang panjang, ingatan saya pendek, mungkin sekarang ingat nanti lupa lagi kayak gitu. Kemudian kurang jam terbang atau praktek lapangan, dan yang terakhir tidak menemukan partner yang sevisi dan memiliki semangat juang yang sama. Mungkin itu keraguan-raguan dari saya. Terima kasih. Balik lagi bahwa keraguan-raguan yang membatasi itu tentang diri kita, bukan situasi di luar kita. Jadi kalau situasi di luar kita nggak ada trainer yang bisa sevisi sama kita, itu keraguan-raguan kita atau? Nah, karena kita tidak menemukan orang di sekitar, itu fakta. Nah, kita akan melakukan tindakan nih, membingkai ulang. Saya izin ya Bapak Ibu, ini kurang 5 menit sebelum jam 12. Ini tinggal sedikit lagi supaya Bapak Ibu bisa menemukan caranya untuk mengubah keraguan-raguan menjadi sebuah keyakinan untuk bisa menyelesaikan keraguan-raguan itu. Setuju? Lanjut ya. Oke. Tadi keraguan-raguan itu selalu berdasarkan dari fakta. Kebablasan saya. Oke. Nah, kita akan membingkai ulang nih. Yang kita pikirkan, pendidikan saya kayak gini nih, saya latar belakangnya kayak gini nih, bisa enggak saya berdaya atau enggak nih untuk bisa menjadi itu. Kita akan men-switch pikiran kita. Tapi tidak, bukan dengan solusi atau tindakan cepat. Misalnya saya lulusan SMA, enggak saya nanti bisa kuliah. Bukan solusi cepat seperti itu. Atau saya merasa enggak pintar, saya pintar kok. Jadi bukan langsung berbalik seperti itu. Membingkai ulang itu tidak juga tadi kebalikan atau berpikir cepat cari solusi. Misalnya saya enggak punya dana, ya udah saya cari modal aja. Tapi membingkai ulang itu balik lagi kepada potensi diri kita. Ingat buah yang sudah pernah kita capai. Ketika kita mencapai buah itu dengan potensi diri kita kan. Nah, kita akan menggali. Itu mewakili potensi diri kita, sesuatu kita pernah mencapai itu karena kita sudah pernah melakukan itu. Apakah ketika kita berpendidikan SMA, kita tidak bisa menyelesaikan masalah bagaimana seorang trainer? Apakah ketika jadi trainer akan ditanyai pendidikanmu SMA? Tidak, tetapi bagaimana kemampuan kita untuk bisa kita cari nih kemampuan dalam diri kita untuk bisa, kebutuhannya apa seorang trainer? Memberikan materi itu. Pernah enggak kita belajar dengan sungguh-sungguh sampai kita bisa menguasai itu? Pernah. Berhasil enggak? Berhasil. Ingat itu. Itu adalah men-switch keraguan-raguan kita untuk menjadi trainer, bisa ngasih fasilitas, menyampaikan materi dengan baik. Kita ingat lagi bahwa kita pernah berhasil nih, belajar di masa lalu, mencapai itu. Kemudian itu berasa kuat dengan diri kita, karena kita lihat pencapaian kita bisa di situ. Itu kuat di dalam kita dan kita termotivasi. Jadi silahkan Bapak Ibu sekarang membingkai ulang. Sesuatu yang tadi dirasa, saya nggak akan bisa mencapai itu. Kalau Mas tadi menyampaikan, saya punya ingatan yang pendek. Tapi ada enggak sesuatu yang diingat berjangka panjang? Ada. Berhasil kan? Jadi apakah Anda memiliki ingatan yang pendek? Ingat lagi memori itu bahwa sudah pernah berhasil mengingat sesuatu dalam waktu jangka panjang.
tapi dengan memperhatikan potensi diri kita. Apa yang kita lakukan nih untuk bisa mencapai itu? Balik lagi, harus berdasarkan potensi diri kita dan kita yakin itu karena kita. Itu kuat dan memotivasi kita untuk bisa mencapai itu. Clear Bapak Ibu? Silahkan kerjakan di halaman sebelahnya tadi, tuliskan lagi keraguan-raguannya, kemudian membingkai ulangnya seperti apa. Waktunya 3 menit. Silahkan Bapak Ibu menuliskan. Bapak Ibu, sampun. Ketika kita menemukan keraguan kita, kemudian berhasil membingkai ulang, apa yang muncul dalam perasaan kita? Jadi kalau saya terkait dengan keraguan itu setelah kita bingkai ulang, hal yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan apa yang sudah kita rangkai sehingga menghasilkan sebuah hasil. Dari hasil itulah mulai kita lakukan, praktekkan, laksanakan sehingga dari keraguan-keraguan itu dapat terjawab. Oke, terima kasih. Ada yang mau sharing lagi? Boleh silakan. Pak Warta. Ini sebenarnya enak bagi saya sendiri, Bu. Akan tetapi berikan contoh kami. Kita ini semuanya pemula-pemula. Ini kan ada yang beberapa praktek, Bu ya. Izin teman-teman, baik adik-adik ya. Ada kadang ilmu adik-adik itu artinya walaupun tiang kan mungkin diantara ini tiang tertua kan gitu mungkin. Tapi saya perlu juga dari adik-adik memberikan praktek yang sudah dilakukan. Karena di sini kita kan berteori, Bu. Nah sekarang seperti Bapak ini itu benar merangkai. Apa itu dirangkai? Apakah rangkai bunga? Bunganya itu apakah bunga Kamboja? Apakah rangkai bunga apa namanya sandat atau bunga apa? Biar kami ada dasar. Sama Bu, saya punya keraguan juga Bu. Ya, izin saya sampaikan tadi dapat sudah jawaban. Saya sudah sampai Pak, tolong kami dibantu, tolong saya dibantu Pak. Ini saya ingin berpraktek. Nah siapa tahu beliau-beliau ini, adik-adik di sini juga teman-teman ada pengalaman. Pengalaman itu sangat berharga, apalagi pengalaman itu dicatat, terus didapatkan oleh, diberikan oleh teman-teman. Kita diinformasikan, oh itu pengalaman loh, kita ambil itu pengalamannya itu. Itulah teman kita yang sejati menurut saya. Nah dalam hari ini yang punya keraguan juga Bu, terus terang kita tuh kalau pengalaman untuk menyampaikan sesuatu dalam hal ini saya sering jadi narasumber Bu. Dalam hal ini saya masih buta. Nah dengan adanya kebuta saya sudah mulai buka mata di sini. Saya mulai tadi ada keraguan, artinya saya tuh kalau Balinya bilang itu seperti gelas Bu, izin ya maaf, itu saya baru berisi setengah. Setengah itu kan bisa kalau ditutup kan bisa, itulah keraguan kami, goncang, tidak penuh. Makanya ini saya akan tangkap biar gelas itu berisi air yang penuh bukan setengah lagi. Nah seandainya sudah penuh di sini, mudah-mudahan ini kuat semua, benar apa ada praktek-praktek dari teman ini saya akan tuangkan di tempat bank sampah saya, dituangkan di tempat OPD saya. Makanya yang saya tunjuk tadi, izin maaf panjang, ini keraguan saya itu apakah didukung nanti oleh pimpinan saya. Saya juga sering jadi narasumber baik kepada anak-anak, SD, TK, sampai kuliahan. Dalam hal ini yang saya buta seperti saya bilang tadi, makan Pak, apa yang saya pakai Pak? Saya itu yang kita harapkan dapatkan khusus pribadi saya sendiri di sini untuk saya sampaikan nanti di pimpinan di masyarakat karena pengalaman kurang. Kalau menjadi dari narasumber sudah sering saya Bu, sudah sering dibayar juga Bu, mohon maaf. Tapi dalam hal ini kan beda Bu ilmunya, makanya ini saya perlu ambil saya nanti. Izin mudah-mudahan di kelas yang memberikan saya ambil, saya bawa ke sana, enak jadinya saya kerja. Oh seperti tadi izin, saya diberikan sama Bapak itu keraguan saya sama teman-teman karena di sini saya ingin menjadi TOT yang TKU, tangguh, kuat dan unggul, itu cita-cita saya. Itu sudah diberikan keyakinan memang sih pertama itu percaya diri. Dari Bapak Nasa pendekatan kepada teman-teman atau pribadinya dari hati ke hati. Mudah-mudahan di OPD saya bisa dekati karena beliaunya kan sudah pengalaman duluan daripada saya. Mudah-mudahan saya diberi mencoba mencoba nanti menjadi trainer. Itu. Terus bila tidak cocok,
Bila tidak cocok, mudah-mudahan enggak bawa saya ini nanti, mudah-mudahan cocok ya. Bila enggak cocok ya kita santai saja ya. Bagus pendapat beliau, saya terima itu. Logo, oh, karena enggak cocok ngapain kita paksakan, Bu. Kita yang stres tadi, betul Bu, beliaunya bilang begitu. Astungkara, kalau saya bilang astungkara, amin Bu. Udah diberikan. 2, adanya daya ungkit, ini yang saya akan praktekkan. Mungkin dari apa yang dapatkan itu ada teman-teman Bapak Ibu yang bisa membantu, termasuk Ibu sendiri dan Pak Fikri juga. Saya akan coba pakai. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, kita membingkai ulang itu harus berdasarkan dari kemampuan kita. Tadi Bapak menyatakan pengen menjadi trainer yang TKU. KTU atau TKU Pak? TKU. Tangguh, kuat, unggul. Yang menjadi keraguan-raguannya karena tidak didukung atau bila tidak didukung. Nah, oh iya boleh. Keraguan-raguan terhadap diri sendirinya apa Pak? Biasanya itu Oke, kesempatan itu datangnya dari luar atau dari diri kita? dari luar. Dari luar. Keraguan-raguan itu dari diri kita Pak. Kita merasa tidak mampu. Karena apa? Tidak diberikan gitu Bu. Tidak diberikan kesempatan. Iya. Itu dari dalam atau dari luar? Luar Bu, jelasnya. Nah, Kita sering saya ingatkan Bapak, keraguan-raguan itu diri kita, ragu-ragu sama diri kita. Bukan karena lingkungan kita. Balik lagi Bapak. Ini biar clear ya. Nah, keraguan-raguan itu bukan dari orang lain, bukan dari situasi. Tetapi karena kemampuan kita, karena kualitas kita tuh kurang mendukung untuk bisa mencapai itu. Kira-kira ada enggak dalam diri Bapak yang merasa tidak mampu nih mencapai impian itu? Harapan trainer yang seperti itu tuh enggak akan bisa saya capai karena saya tidak punya kemampuan dalam diri saya untuk mencapai situ. Ada enggak? dalam diri sih sebenarnya enggak Bu. Ini Kesempatan itu yang saya takutkan Bu. Dari diri sendiri Pak. Ya. Kembali lagi dari diri sendiri. Kita tidak bisa menciptakan peluang itu di luar kita. Tapi bagaimana diri kita menjemput peluang. Kemampuan apa yang kita miliki untuk kita bisa ngambil peluang itu. Sudah ada nih kesempatan kita ada di sini. Ada peluang untuk Bapak bisa mendapatkan peluang dari luar kan? Ada informasi, ada contoh dari kami. Kemudian ketika Bapak melihat apa yang saya sama Mas Fikri lakukan, ada enggak keraguan-raguan untuk menjadi seorang trainer? Monggo. Biar tambah mantap ya Pak. Kalau saya umumnya sulit melakukan suatu hal yang baru Ibu. Jadi itu yang membuat lebih dominan kita merasa membingkai suatu keraguan itu dari pengalaman tentunya yang utama. Itu dah yang saya katakan, sulit melakukan suatu yang baru di mana kita mungkin basically-nya banyak. Contohnya di yang kita bicarakan itu terkait dengan lingkungan, pengelolaan sampah. Nah jadi ketika kita awam dari pengalaman itu kita belajar. Jadi kalau kita memulai sekarang untuk melakukan hal itu, jadi suatu hal yang baru nih kita harus benar-benar matangkan seperti itu. Kadang itu yang membuat kita. Tapi dengan kita mencoba, berani mengambil risiko apapun dari hal yang kita belajar dari pengalaman, itu kita tumbuh percaya diri tentunya, seperti itu. Izin tanya Mas, pernah enggak mencoba sesuatu yang baru dan berhasil? Kalau saya sendiri, pernah Ibu. Pernah? Pernah, karena kita juga belajar dari pengalaman atasan yang memang sering bergerak di, contohnya mensosialisasikan menjadi suatu pandangan dari masyarakat tentang pengelolaan sampah. Ya, jadi saya ikuti dan itu tentunya kita dilepaskan ketika saat memang sudah dirasa beberapa kali kita mengikuti suatu hal yang sama, diberikan suatu kebebasan untuk berjalan sendiri.
Jadi saya lakoni tentunya dengan suatu hal yang baru dari diri saya. Jadi saya mantapkan percayaan diri dulu, karena tanpa percaya diri dan modal kita berani mencoba suatu hal yang baru itu nggak akan pernah bisa kita lakukan, Bu. Dengan percayaan diri yang memang kita tumbuhkan dulu, maka suatu hal yang keraguan kita mencoba hal yang baru itu akan sedikit demi sedikit akan hilang. Dan kita tumbuh dari sebuah pengalaman itu dengan suatu pembelajaran baru, tentunya sangat matang sekali kalau kita lakukan terus-menerus. Oke, jadi ketika pengen jadi trainer, kita punya ragu-ragu karena ini sesuatu yang baru. Pelatihan seperti ini kan sesuatu yang baru. Keraguan-raguannya karena kalau untuk mencoba yang baru tuh merasa nggak mampu, ya kan. Tapi ketika mengingat dulu pernah berhasil mencoba sesuatu yang baru, muncul nih dalam diri kita sesuatu yang kuat. Saya pernah berhasil mencoba sesuatu yang baru. Karena pernah berhasil muncul dalam diri kita tuh semangat, motivasi bahwa saya bisa. Jadi keraguan-raguan itu bukan situasi di luar kita, bukan lingkungan kita, tetapi ragu karena ketidakmampuan kita, ragu karena kualitas kita belum sampai di sana. Membingkainya, mengingat bahwa kita tuh sudah pernah mencapai itu, sudah pernah berhasil. Contoh, sesuatu yang baru, misalnya saya kasih contoh aja ya, real yang saya alami. Saya itu bukan orang yang bisa bersuara lentang seperti ini. Suara saya tuh kecil, Pak, volumenya enggak sekeras ini. Saya tuh orang yang cenderung bekerja di balik meja, bikin perencanaan, bikin hitungan seperti itu. Berhadapan dengan audiens seperti ini, bukan saya banget. Butuh proses dalam diri saya untuk saya bisa ada di sini. Keraguan-raguan saya, apakah saya bisa? Ini bukan pekerjaan yang saya sekali, apakah saya mampu? Saya ingat, dulu saya zaman muda, saya ketua pemuda di gereja. Saya si acara, saya harus menyampaikan kegiatan kita sebulan ini di depan banyak teman-teman. Saya ingat masa itu. Saya pernah menghadapi orang, menyampaikan informasi, dan saya berhasil. Nah, itu jadi keraguan-raguan dari diri saya yang saya merasa tidak mampu, mengingat kembali keberhasilan di waktu yang lalu. Itu membuat kita termotivasi, menjadi dorongan kuat untuk kita mencoba itu. Ada hal yang lain yang bisa kita jadi tolak ukur. Kalau orang melihat buah, itu biasanya kita aja yang bangga atau ada orang lain yang juga ikut bangga dengan keberhasilan kita. Orang lain ikut bangga, jadi validasi dari orang lain bahwa, oh kamu pernah kok mencapai ini, kamu pernah kok melakukan ini. Itu membuat kita menjadi yakin kita tuh sudah pernah berhasil. Jadi kenapa tadi saya persilakan Bapak Ibu untuk menceritakan keraguannya, kemudian menceritakan bagaimana membingkai ulangnya, supaya akan mendapat validasi nih dari temannya atau dukungan dari temannya bahwa itu sesuatu yang memang berasal dari diri kita karena pencapaian kita. Clear Bapak Ibu?